Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid As-Sakinah Perumahan Mojokerto Indah kita hormati. Pagi ini alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali kanthi kawentenan diwujud sehat walafiat. Mudah-mudahan bisa menyempurnakan puasa Ramadan tahun ini kanthi ridho Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini yang kita kenal dengan bulan turunnya Al-Quran. Kami sudah berkali-kali menyampaikan tentang panjenengan bahwa Al-Quran dipun turunaken dening Allah Ta'ala sebagai mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya menurunkan 3 kali tahapan penurunan. Penurunan yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang panggilan yang kita kenal dengan Lauhil Mahfuz, papan yang terjaga, yang luasnya papan itu ma bainal masyriq wal maghrib, antarane jagat wetan sama jagat kulon. Jadi jagat Kongo, mengenai Israel, Amerika, ditambah Iran, dan dari minal masyriq wal maghrib. Kemudian untuk ketinggiannya itu ma bainas samai wal ardh, antara langit dengan bumi. Oleh yang menurunkan Allah Ta'ala niku secara mujmal, secara gemblengan, secara menyeluruh, secara totalitas, di kabeh secara menyeluruh. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran, bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Itu penurunan yang pertama. Para ulama tidak menyebutkan kapan bulannya atau tanggalnya turunnya Al-Quran yang pada tahap pertama. Akan tetapi pada tahap yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz atau papan yang terjaga. Kalau papan terjaga itu ya ketentuan kita semuanya itu ada di sana. Itu bagian dari rahasia yang tidak bisa kita lihat. Kemudian yang kedua itu Allah menurunkan dari Lauhil Mahfuz datang namanya Baitul Izzah, langit dunia. Nah, itu penurunannya juga secara mujmal, secara gemblengan, secara menyeluruh. Namun agak diperjelas bulan penurunannya yang didukung dengan ayat inna anzalna fi lailatul qadr, atau ayat Quran yang berbunyi syahrul ramadan alladzi unzila fihi Quran. Ini hanya diperjelas tentang bulannya, yakni bulan Lailatul Qadar atau bulan Ramadan, atau dalam ayat lain syahrul ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian setelah itu Allah menurunkan yang ketiga, menika saking Baitul Izzah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya menurunkan secara berangsur-angsur atau bahasanya tadarruj. Nah, ini yang mungkin biasa
kita peringati pada bulan Ramadan tanggal 17, kita peringati dengan nuzulul Quran. Sebab penurunan yang ketiga ini berbeda dengan yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama dan kedua itu diturunkan secara mujmal, akan tetapi yang ketiga itu secara tadarus, secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Saya sangat tertarik mensikapi turunnya ayat itu, wala tatamannau ma faddalallahu ba'dukum 'ala ba'd lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Ayat ini turunnya dikarenakan ada sahabat yang bernama Ummu Salamah. Beliau protes kepada Kanjeng Nabi karena saat itu kewajiban untuk mengikuti perang jihad fi sabilillah itu hanya diperuntukkan untuk bapak-bapak atau laki-laki. Jadi wong lanang diwajibkan perang. Padahal imbalan ganjaran perang jihad fi sabilillah itu imbalannya swarga. Kan menarik. Imbalannya swarga sangat menarik. Tetapi sayangnya menurut Ummu Salamah ini kok yang diwajibkan hanya laki-laki, sementara perempuan belum wajib. Jawa karena ini ada kecemburuan sosial. Jadi kok enek wong wedok umpamane protes, wong lanang wong ngene, wong wedok kok ora, ngono niku kan biyen wis enek. Jadi sudah ada. Sehingga timbul ayat ini, wala tatamannau. Jangan ada kecemburuan sosial. Ini dengan kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kita. Wong lanang ini yang lebih kelebihan. Makanya lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Masing-masing kita lanang atau wedok niki duweni kelebihan-kelebihan yang masing-masing itu tidak kita punya. Wong lanang punya kelebihan tertentu, perempuan pun juga sama. Yang istri nggak ada kelemahan, wong lanang pun bisa. Ya maka tidak perlu dicemburu. Mungkin bapakan waris tidak perlu cemburu karena bagian lanang kalau itu ada anak. Mungkin bapakan wayu, apa wayu? Poligami itu wong lanang boleh untuk oleh ini, untuk poliandri nggak boleh. Orang cemburu nih, benar-benar cemburu nih. Misalnya wong lanang mboten iddah masa menanti, wong itu ada iddah. Jadi mboten cemburu nih. Ya semua itu punya kelebihan. Walaupun secara umum itu banyak kelebihan yang dimiliki wong lanang, tapi ya tergantung tingkat usahanya. Makanya lirijal nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Nek wong lanang tenanan yo hasil, nek wong wedok tenanan yo hasil. Lanang nek wedok yo wedok. Napa wedok? Wedok yo wedok. Wedok nek tenanan yo hasil. Nyatane kota Kediri yo dipimpin wong wedok. Ini wali kotane yo wedok. Sing lanang yang ini. Gubernur Jawa Timur yo wedok. Sing lanang yang di musuh sak Jawa Timur ora nek wong lanang sih. Ini menunjukkan bahwa ini ketergantungan, bukan karena masalah kelamin, bukan masalah karena status lanang atau perempuan, tetapi tingkat olehnya usaha dan ikhtiar. Nah, itu kami mensikapi atau menggarisbawahi menarik dari ayat itu karena munculnya masalah dalam kehidupan ini biasanya dipicu oleh ketidakpuasan kelompok tertentu atau seseorang atau apapun terhadap yang lain, sehingga timbul kecemburuan sosial, timbul iri dengki terhadap
terhadap satu dengan yang lain. Anake Qabil atau Habil itu kan karena ada kecemburuan sehingga terjadinya saling pembunuhan. Terjadi pembunuhan ya karena itu tadi. Nah, ternyata hal-hal itu sudah tergambarkan. Maka dari itu kita tidak perlu ada kecemburuan yang lain, apalagi kecemburuan nikmat yang telah diterima oleh orang lain. Terjadi hasud, berharap untuk hilangnya nikmatnya orang lain. Nah, Bapak Ibu yang kami mulia, selain itu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada tahapan yang ketiga yang sehingga membutuhkan waktu sampai 22 tahun lebih atau 23 tahun. Itu ya karena disesuaikan dengan kebutuhan Kanjeng Nabi pada saat itu, sehingga turun Al-Quran. Makanya berkali-kali mematur, apapun yang didahulukan Kanjeng Nabi, apapun yang beliau lakukan, itu semua tidak ada karena dorongan nafsu, tidak ada karena keinginan pribadi, tetapi karena adanya wahyu saking Allah. Karena yang Quran dapat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Nah, ini yang perlu dipahami. Termasuk di dalamnya bahwa Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kebutuhan atau memang karena untuk menjawab sebuah sangkaan-sangkaan hal-hal yang tidak tepat. Itu diantaranya munculnya asbab nuzulnya surat Yasin, surat yang biasa kita baca. Wawasakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Surat Yasin ini dipunwastani surat Makkiyah karena turunnya di kota Makkah. Selama 12 tahun Kanjeng Nabi di kota Makkah, sisanya di kota Madinah. Makanya kalau turun di kota Makkah berarti dipunwastani surat Makkiyah, Madinah, Madinah. Sebab turunnya Al-Quran ini wasahuhu nuzuliha annal kufar qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalib. Ada sangkaan, ada tujuan dari orang-orang kafir di mana Kanjeng Nabi setelah mendeklarasikan sebagai nabi, Kanjeng Nabi itu diangkat bukan karena nafsu pula, orang ambisi jabatan, tapi karena Allah Ta'ala yang memberikan amanat dan yang mengangkat Nabi menjadi Rasul. Walladzi arsala rasulahu. Nah, ini ayatnya walladzi arsala rasulahu. Allah Ta'ala yang mengangkat. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiruhu 'ala dini kulli wa kafaa billahi syahida. Jadi bukan karena ambisi terus kampanye Kanjeng Nabi pengen jadi nabi, pengen jadi rasul, pengen jadi pengarep pimpinan, boten. Tapi memang Allah Ta'ala. Orang-orang kafir menganggap bahwa Muhammad itu bukan rasul, Muhammad itu bukan nabi, tapi bal huwa yatimu Abi Thalib. Muhammad ini adalah yatimnya Abu Thalib. Wa ma dzaba ila Makkah wa ma ta'allama ilma minal ma'alif. Nabi ini tahu sekolah, dia tahu ngaji. Niku penganggapannya orang-orang kafir karena yang dia tahu yaitu, yang dia tahu itu Nabi ya pokoknya bodoh. Dan sekolah nggak tahu, yang madrasah nggak tahu, ngaji nggak tahu, mencari ilmu nggak tahu, fakeva yasin Nabi ini sudah di Nabi. Tapi kalau masih kesannya Allah, ya tidak ada yang tidak bisa. Tidak arada ayat, tidak arada ayat pun fayakun. Tidak arada ayat, tidak arada ayat
Idza arada syai'an terus kun dan kun fayakun. Allah yang bersakti ya kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin. Maka dari itu fakadu musyirik fi ingkari. Akhirnya inilah sing jawab bahwa ucapan orang kafir itu keliru. Jadi fakadu musyirik fi ingkari faradallahu ta'ala qaulal kufar wa anzala hadhihi surah. Akhirnya untuk memantapkan, meyakinkan Nabi bahwa beliau itu betul-betul Rasul, senajan diarani boten nato sekolah, tidak pernah belajar. Allah menurunkan ayat ini memantapkan wa anzala hadhihi surah wa syahida bidzil jalil ala risalati wa nubuwwatihi. Makanya pesannya Allah Ta'ala, ya Muhammad in angkara kufar risalataka fala tanam bidalik. Ora usah susah, ora usah prihatin, ora usah gelisah atas keingkarannya orang kafir tidak mengakui bahwa kamu itu sebagai Rasul, sebagai Nabi. Fala tanam bidalik, susah. Sebab ana asyhadu innaka laminal mursalin, yang menjadi saksi bahwa sampean Muhammad itu jadi Rasul, aku dewi. Jadi penulis pol Allah Ta'ala yang walladzi arsala rasulahu bil huda walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi syahida. Makanya ana asyhadu innaka laminal mursalin. Maka dari itu falamma kana hadis surah dalakan. Falamma kana hadis surah dalakan itu wasyahidan ala risalatihi. Fala jarma na surat qalbal Quran. Rasa susah, rasa prihatin, Allah itu menjadi saksi. Fala jarma na surat qalbal Quran kama qala alaihi salam inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran yasin. Maka alhamdulillah sehingga surat Yasin itu menjadi hatinya Al-Quran. Jadi qalbal Quran. Sebab kanjeng Nabi dawuh inna likulli syai'in qalban. Setiap sesuatu itu pasti ada atine. Wa qalbul Quran Yasin. Surat atine Al-Quran adalah surat Yasin. Maka dari itu temui digunakan wa man qara'a kata wallahu lahu qira'atul Quran asra marratin. Siapa yang membaca surat Yasin itu samanya dengan membaca Al-Quran 10 kali hambalan. Tapi orang kena susuk masjid As-Sakinah masuk Yasin terus apa terus khatam 10 ini. Mulai Yasin 30 ya orang dulu. Sami yang masuk kudu telu itu sami Quran khataman. Benten atau sipun ya nilai pahalanya, tetapi dari sisi bacaan yang lebih banyak tentu juga akan lebih bagus. Inna Allah Ta'ala qara Yasin wa Toha qabla ayyamkus samawat. Allah sendiri mau surat Yasin ini undalu sadurunge Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi jarak 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah membaca surat Yasin dan surat Toha. Di saat Allah dawuh tadi falamma sami'at al malaikatu qalu tubal ummati Muhammadin nazal alaiha tani suratani. Maka sangat beruntung sekali bagi kita umat Muhammad yang membaca surat Yasin dan surat Toha. Wa tubal man tahammala biha wa tubal al sadata kalama biha. Kama qala alaihi salam inna ahlal jannah
la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Toha wa Yasin wa surat Ar-Rahman. Karena ahli surga itu yang dibaca itu surat Yasin, surat Toha, dan surat Ar-Rahman. Ini yang dibaca. Ayyul muslimin muslimatin kuliah indah Yasin wa ma fi sakaratil maut. Ayyuma muslimun muslimatin kuliah indah surat Yasin wa ma fi sakaratil maut nazala alaihima bi adadi kulli harfin asratu amlakin yakumuna baina aydihima sufufan. Maka di antara keistimewaan dalam surat Yasin ini, bila mana dibaca pada orang yang sakaratil maut, nazala alaihima, nazala temurun alaihima yang atasi wau bi adadi kulli harfin. Setiap huruf ini akan menjadi asratu amlakin, 10 malaikat yakumuna baina aydihima sufufan. Malaikat-malaikat ini berdiri di berbaris di sekelilingnya orang yang sakaratul maut, yusalluna alaihima, membacakan sholawat, wa yastaghfiruna lahuma, wa yasyhaduna alaihima, wa yattabi'una janazatahuma. Nek memang mati ngirim jenazah sing dibawasaken iku wau, terus dan seterusnya. Fa inna fiha khasaisa katsira hatta qila. Niki diantara orang yang membaca surat Yasin termasuk wa ila qiraatul hajat. Kalau untuk dibaca orang yang punya hajat, kebutuhan, qadallahu ta'ala hajatahu. Wa man qara'a fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masa. Wa idza quriyat aw fusratul fa'alim bala. Kalau untuk dibaca pada saat subuh maka aman, selamat sampai sore dan seterusnya. Ini di antara beberapa keutamaan di dalam surat Yasin. Termasuk mana? Wa idza quri'at 'alal mayyit khaffafat anhu adzabal qabri in kana min ahli. Kalau untuk surat Yasin itu dibaca di mayit maka akan memperingan siksa kubur. Kalau untuk ahli mayit itu ahli adab atau ahli siksa. Wa illa fatakunu fi ruhi wa rohatihi. Memang mayit itu ahli adab, ahli sa'i, maka akan bisa menambah kenikmatan ziyadatan, akan menambah kenikmatan pada ahli kubur. Ini dawai kitab tafsir Yasin. Ini orang ngandel kena dijajal. Sopo sih tak baca Yasin. Artinya bahwa padilahnya kesukaan. Sebab wali anal kubra raudhatun min riyadil jinan au kufratun min hifarin niro. Karena namanya kuburan itu ya pertamanan swarga utawa ya neraka. Nah, yang juga kalah pentingnya di dalam surat Yasin ini perlu juga kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di dalam ayat ini dibundawakan Allah Ta'ala niku benjang badhe nguripaken mayit-mayit sing pun mati. Inna nahnu nuhyil mauta ay fil qiyamah aw fil qabri. Jadi tafsiranipun Allah menghidupkan mayit sing wis mati, olehnya menghidupkan ay fil qiyamah
tegese besok hari kiamat, atau menghidupkan lagi di dalam kuburan yang penuhnya untuk menjawab pertanyaannya malaikat mungkar dan nakir, atau maksudnya menghidupkan itu ruhil guru al-maitah, menghidupkan nopo niku ati sing pangkot, ati sing mati. Pangkot itu atos, ibarat lemah itu sing gak nentang dulu jadi lemah apa? Lemah gersang. Iku lak dipacul angel, digantung yo angel, ditanduri yo ora iso urip. Niku cara wong ngoten diomongi kuping tenen metu kuping iwo. Ibaratnya ngoten. Iku wakok. Angel atos atine. Atos ya ini podo ae tapi maksudnya juga itu kalau di Joni malah seperti suhu malah di Joni ya sing nang sekolah cerita nih mana wong ngomongi wong itu ya angel sebab kadang mesti ngomongi urut karuan terus mesti diomongi ora jelas sing nang sekolah cerita nih kok kalau ngomongi lari pas belalah ibu nenen betul ngomongi kan nek itu aja nenen sing apik itu iki wong. Lah jawaban yo pas. Wong yang lain kan dari kernet truk. Yang lain dari kernet truk supire bapake. Jadi bapake supir truk, anake kernete. Yo mesti bos aku itu sing wong. Yang nenen berarti kampung Pak. Yo nek pas nenter kan dia ngoten, tapi nek pas ngomong iki pas kondisi orang Pak truk yang saat ini diomongin begitu. Jadi gak apa-apa, yang penting awalnya juga saya ngomongin. Jadi ngengkel. Sampai kali ini saya teringat almarhum, tapi almarhum. Kebetulan apa Lestari? Almarhum Pak Lurah Kakung, Delompo Karangrejo. Kalian almarhum Pak Haji Saiful Mizan, Jam Sarai. Di saat almarhum Pak Lurah Kakung, aku itu kakaknya Pak Mandu Suraksono. Iku meninggal jadi lurah. Sing wani ngomongin iki Pak Haji Saiful Mizan. Saiful Mizan ngomongin, "Delalakan wargane itu delok kedusi." Kan dia mboten asal. Nek itu maroni kan mboten asal. Jadi kalau ki mongso ki lurahku waktu didusi didulok kok akeh waktu itu. Bapak Saiful Mizan kan mentolok, "Bu, mboten asal, Bu. Delok-delok mboten asal." Jawab itu, "Alah apa-apa, delok ngono ora oleh kok." Yo pasti ora oleh kok. Delok ngono ora oleh. Jadi upane aku ndelo iki yo mari kuwi jawab, delok ngono ora oleh. Karepe yo kok kuwi lurahe. Bukan masalah lurahe, ini bicara tentang hukum gitu. Delok ngono ora oleh. Wanaktubu ma qaddamu wa atharu. Dan wanaktubu ma qaddamu wa atharu. Allah itu selain menghidupkan itu juga mencatat setiap langkah kita, setiap telacak kita, setiap bekas kita. Wanaktubu lan nyatet sapa ingsun ma ing barang qaddamu kan napa? Nggih kan nggih istilahnya apa? Mininaken sapa wong niku wa atauran lapeti. Setiap bekas kita enakmu kiraman kadin bi ayatuhu amalahu minal khair. Allah itu mencatat setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh kita, baik itu yang bagus maupun yang jelek tentunya. Sing api yo dicatat api, sing elek yo dicatat elek. Minal khairi wasyarri. Nah, sehingga jangan lupa bahwa setiap langkah kita, setiap perilaku kita itu ada catatannya yang dicatat oleh malaikat. Makanya waqala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir gawakan di akharihim ini diantaranya adalah khotwatu ila
ilal masjid, telacak panjenengan dari rumah menuju ke masjid itu tercatat. Bekas sandal panjenengan, bekas suku panjenengan, sikil kaki itu akan dicatat. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anha radhiyallahu ta'ala anhuma fi sababi nuzuli qabilah minal ansor saqau ila nabi. Dan ini krono asbab nuzuli krono enehi sahabat Ansor pakul ke Kanjeng Nabi. Sahabat Ansor itu sahabat yang mengikuti hijrah Kanjeng Nabi dari Madinah. Niku wau pakul ke Kanjeng Nabi saqau ila nabi buda manazili ilal masjid wa aradu ayyakunu buyutan indal masjid. Pakul Kanjeng Nabi karena rumahnya jauh dari masjid. Nabi, kula niku pengen bangun omah sing cedhek masjid. Saya merasa kangelan terlalu jauh dari masjid sehingga pengen bangun rumah yang dekat masjid. Ini keinginannya sahabat Ansor padul Kanjeng Nabi. Akhirnya Pak Anzalallahu Ta'ala hadhihi ayat. Sehingga ayat itu dituliskan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athar. Wa naktubu ma qaddamu wa athar fa ulima an hadha anna man atal masjid di makanin ba'idin yakunu thawabu a'dhama mimman ata min makanin ba'idin. Maknanya bahwa Allah itu mencatat atau menulis melalui malaikat itu bekas-bekas yang kita jalani, orang-orang yang datang ke masjid yang rumahnya jauh dari masjid. Faulima min hadza anna man ata masjid di makan ba'idin sing omahe ado yakunu thawabu ado. Pahalanya lebih besar daripada mimman ata min makanin qarib, daripada orang yang rumahnya dekat. Ya, sehingga langkahnya itu semakin banyak, semakin jauh, semakin bagus. Sehingga nek omone warga Bojonegoro ini sing omahe cudhek, ya muter jalan bawah niku. Di Ramono maksudnya semakin al-ajru bi qadri ta'ab, semakin rekoso kangelan, semakin ganjarannya gede. 200 meter itu artinya itu ada nilainya. Dulu itu kan masjid kan lebih jaraknya, karena memang masih jarang masjid. Makanya munculnya adzan dua itu krono NE masyarakat yang saat itu nomor istilahnya sudah banyaknya masyarakat sehingga akhirnya tidak harusakan terjadinya adzan Jumat itu sampai 2 kali. Ini pun kama ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bima yaqullu bima khotoya. Saman ilingo bahwa sing wis tak kabari yang awakmu, sing tak kabari bima yaqullu sesuatu yang bisa nglebur Allah nglebur dosane lan kesalahane wong niku wa turfa'u darajat dan mengangkat derajatnya orang itu. Yakni siapa? Pertama, isbahul wudu, orang yang menyempurnakan wudu. Alal makani, di saat kondisi yang tidak kita sukai. Di koyo kita bawa adem bener kan, males. Tapi kok bawa adem, kita tetap menyempurnakan wudu kita, maka itu termasuk bagian daripada amal yang akan bisa menghapus kesalahan kita sekaligus mengangkat derajatnya Allah. Siji isbahul wudu ala makani. Loro wakat waktu khotowat ilal masjid, akeh jangkaan untuk menuju masjid. Wis pokok jangkaan itu bisa dibantu laku pas sepeda motor ini. Wis pokok motor niku wae. Wong wis enak ngono mawon. Wal idhar shalah ba'da shalah. Iki telu. Siji isbahul wudu ala makani. Loro wakat waktu khotowat ilal masjid, akeh jakan menuju masjid itu akan lebih baik dan bisa melebur kesalahan sekaligus mengangkat derajat. Wal idhar shalah ba'da shalah,
oleh nunggu antara sholat ke sholat. Niki saya kama qala sesuai dengan dasarnya Nabi, aqdamun nas ajrun fi sholat ab'aduhum mamsan ilal masajid. Jadi sing apik niku awake dhewe bar sholat nunggu sholat malih. Nek maghrib karo isya enteng. Dan terus isanya subuh niku ya suwi to nggih. Ya madhe sholat subuh, sholat isya atau akhir mau. Kulo biasa rumiyin tapi saiki arang-arang. Biyen sering napa niku wudu sholat isya kalau damel sholat subuh. Kuliah sering. Tapi berarti gak tuh ora turu sholat isya kan menjelang subuh. Dari subuh terus kita iki misalnya kan menjelang subuh sholat isya kan terus barono langsung subuhan. Artinya menunggu itu bagus. Aqdam ajrun fi shalah ab'adu mamsal dalam masjid. Walladzi yantadiru shalah ba'da shalah hatta yusalliha ma'al imam. Nah, makanya terus sing sae itu memang kados maghrib itu semangat untuk menunggu jamaah lagi itu semangat kita itu ya pas kaji tok itu Mas Bro. Pas kaji itu ya udah yang Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu udah ngasar, terus sholat ngasar, maghrib, isya, sholat. Babnya Arab boleh adoh. Zaman haji semua padahal adoh lakunya. Kalau perempuan wakis antri terulan, tapi mulai kaji balik asalnya. Ya wis lumayan daripada kerja. Ya Allah. Ya bulan atas berangkat Jumatan jam 9 ke Masjidil Haram. Ingin bernyakar akhirnya kelakon pas mengiringi imam itu sholat Jumat. Dilalah karsane ngalah napa niku tengah-tengah menjelang badhe sholat Jumat itu berguyuh. Wah, terus pasar. Terus sandal sajadah kok tinggal kok menjeding. Wis nek memang sandal sajadah panggonan rezekiku insyaallah gak digewok. Terus kalau tetap kembali menjeding terus berusaha balik alhamdulillah ciutuh. Ya Allah jangan kelingan pengen cedek nguri imam pas waktu Jumatan. Ya jam 9 semuanya paling akhir benar. Dan Jumatan yang masih terlarang jam 10 ya alamat untuk latar. Terus panas sudah mau. Dan jadi jam 10 hanya pokok. Slogan gon-gonan diri ini. Ini memang benar lah. Mungkin poin terakhir maka dari itu memiliki dipundakan fi tafsir atarihi yakni ma tarku min sunnatin hasanatin sholihatin fa'umila biha ba'da mautihi. Maka setiap lapor-lapor itu nanti ya tentu akan berimbas. Maka dari itu untuk dawuh man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Sapa wong sing berbuat baik dan menurunkan kebaikan itu terhadap orang lain, jadi awake dhewe duwe amalan sae, kemudian ditularkan ke yang lain, kemudian yang lain juga mengikuti jejak kita. Wa ajruman amila biha min ba'di min ghairi ayyan kusaf min wujuhihim syai'un. Tidak akan mengurangi nilai pahala kita. Sehingga kalau panjenengan punya amal sae, kemudian ada yang meniru dalam keluarga kita sajalah, betul sawong iyo. Kita sebagai orang tua menanamkan perilaku yang baik terhadap anak kita, kemudian anak kita menjalani, maka kita yang telah menularkan ilmu itu juga akan mendapatkan imbalan pahala, tambahan pahala atau mendapatkan ya bagian dari pahala. Jadi man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan khusus. Senajan tawakis mati amalan tetap dijalankan oleh anak kita, kita akan juga selalu akan mendapatkan royalti ganjaran. Tapi sebaliknya man sanna sunatan sayyi'atan
kana ali wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan usam min auzarihim syai'un. Nah, begitu juga sebaliknya kalau kita memberikan pelajaran perilaku yang tidak baik kemudian juga diikuti, ya maka kita dapat kiriman yang tidak baik pula. Maka sama-sama kita memberikan pelajaran, berikanlah pelajaran yang yang positif, yang sakit bisa menambah tambahan nilai pahala walaupun kita sudah sampun sowan dengan rasanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ternyata sangat membekas. Pulau aliran pulau sering yang sepuluh ibu saya, mam, bismillah. Tak tinggi inteligensi. Mau bismillah belum? Sampun padahal belum. Ini ibu sama saat ini kayak kan, sehingga masih teringat bahwa begitu telatennya orang tua menganjurkan anaknya agar setiap mau makan baca doa bismillah minimal. Syukur-syukur doa Allah barik lana fima razaqtana. Itu harus kita akui bahwa kita itu kurang telaten mengenai bismillah. Justru saat ini bismillah itu digantikan dengan foto. Gimana di foto? Selfie sih, ini status ini. Nek mangan green itu kita masih kalah dengan saudara lintas nonis itu malah banyak saya amati yang nonis itu malah mau makan aktif untuk berdoa. Belum jabat tahu ngalami mangan bareng karo nonis niku ternyata keluar tampun-tampun kok sih dungo. Gimana dia sawi. Awal dia juga bismillah ya sempat. Nah Imam Ghazali malah bismillah itu bismillah kok bismillahirrahmanirrahim kok bismillahirrahmanirrahim teks sebentar kok bismillah sakulan bismillahirrahmanirrahim terus bismillahirrahmanirrahim bulan wis bah. Tadi bismillahirrahmanirrahim pirang-pirang bulan. Ibu mawon ini sebagai contoh bahwa Al-Quran diturunkan sesuai dengan ketentuan, di mana surat Yasin diturunkan karena Nabi dianggap dan dituduh oleh orang-orang kafir bahwa Muhammad itu bukan Nabi dengan alasan Muhammad tidak pernah belajar, tidak pernah menambah ilmu, tapi mengapa jadi Nabi? Dia itu hanya yatim yang Abi Thalib. Maka dari itu akhirnya innaka laminal mursal. Ketentuan-ketentuan ini tidak jauh dengan kebijakan pemerintah yang biasanya kebijakan itu timbul karena ada hal-hal yang baru sehingga diambil kebijakan yang baru. Ya, banyak contoh-contoh yang semacam itu. Yang jelas Quran bagian dari yang harus kita imani dan selalu kita ikuti jauh-jauhnya untuk menjadi perilaku kehidupan kita biar selamat dunia ini selamat akhirat. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah atina min kabiril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa rizqna fahman nabiyyi wa qifal mursalin wa ala muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ighfir lana السعادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam